Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumaya dengan NIM 250032280, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa. Izin saya screen-nya ya. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa memiliki pengertian adalah proses bertahap anak dalam memahami, memproduksi, dan menggunakan simbol, verbal, maupun nonverbal untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Nah, bahasa ini mencakup dua aspek, yaitu reseptif dan ekspresif. Nah, reseptif itu adalah mendengarkan dan memahami, sedangkan ekspresif adalah berbicara dan mengekspresikan. Perkembangan bahasa memiliki 6 teori. Yang pertama ada teori nativisme. Teori nativisme ini lahir bermaksud anak lahir dengan kemampuan bawaan untuk berbahasa. Terdapat language acquisition device atau LAD di otak yang membuat anak mampu memahami dan menghasilkan bahasa. Menurut teori ini, lingkungan hanya sebagai pemicu, bukan penentu utama. Contohnya, hampir semua anak bisa belajar bahasa ibu tanpa diajarkan secara formal. Nah, menurut teori behaviorisme, bahasa itu diperoleh melalui stimulus. Stimulus itu berupa sensorinya dan penguatan. Anak meniru ucapan orang dewasa. Bila benar mendapat pujian, maka bahasa bisa terbentuk. Contohnya, anak berkata mama, lalu ibu tersenyum dan memeluknya, maka anak akan mengulang kata itu. Yang ketiga ada teori kognitivisme menurut John Pegat. Menurut teori ini, perkembangan bahasa sejalan dengan perkembangan kognitif. Anak hanya bisa memahami konsep bahasa sesuai dengan tahap pikirannya. Tahap kognitif menurut si Piaget itu ada 4, sensori motor dari 0 sampai 2 tahun, komunikasi lewat tangisan dan gerakan, praoperasional 2 sampai 7 tahun, mulai berbicara simbolik, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, bahasa dipakai untuk berpikir logis, operasional formal 11 tahun ke atas, bahasa abstrak itu mulai berkembang. Nah, menurut teori yang keempat, itu ada teori interaksionisme menurut Lev Vygotsky. Menurut teori ini, bahasa berkembang karena interaksi sosial. Konsep pentingnya itu berdasarkan oleh zona perkembangan proksima atau ZPD. Anak bisa berkembang optimal dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebayanya. Bahasa menjadi alat berpikir dan sarana regulasi diri. Contohnya, anak belajar kata baru saat bercakap dengan orang tua atau teman. Menurut teori yang kelima, itu adalah teori sosiolinguistik menurut Blanner dan Halliday. Menurut teori ini, bahasa berkembang sesuai fungsi sosial dalam komunikasi. Blanner memperkenalkan konsep LASS, yang artinya bahasa panjangnya itu ada Language Acquisition Support System. Dukungan lingkungan sosial itu sangat penting. Menurut Halliday itu sendiri mengidentifikasi fungsi bahasa anak, instrumental, regulatory, interaksional, personal, heuristik, imajinatif, dan informatif. Menurut teori emergentisme, itu menggabungkan pandangan nativisme dan interaksionisme. Bahasa itu berkembang dari interaksi antara kemampuan bawaan dan lingkungan. Anak memiliki potensi biologis, tetapi perlu stimulasi sosial untuk berkembang optimal. Tahap perkembangan bahasa anak. Anak-anak memiliki tahap perkembangannya. Yang pertama adalah pralinguistik pada 0 sampai
12 bulan. Nah, pada masa ini, menangis sebagai bentuk komunikasi awal. Anak-anak akan sering babbling, atau maksudnya mengoceh tanpa arti, mulai mengenali suara orang tua. Fase yang kedua adalah fase linguistik awal, 1 sampai 2 tahun. Itu anak-anak akan mulai mengucapkan kata pertamanya, serta menggabungkan dua kata seperti mau susu, mama pergi. Kosakatanya bertambah cepat. Yang ketiga itu adalah kalimat sederhana 2 sampai 3 tahun. Nah, pada umur 2 sampai 3 tahun, anak-anak akan mulai membuat kalimat sederhana seperti apa ini, mana ayah, serta menggunakan kata ganti sederhana. Pada tahap selanjutnya, pada umur 3 sampai 5 tahun, anak-anak akan mengalami perkembangan tata bahasa. Pada perkembangan ini, anak-anak akan menggunakan kalimat lebih panjang dan kompleks, bisa menceritakan pengalaman sederhana, dan serta meningkatkan kemampuan tata bahasanya. Pada umur 5 sampai 7 tahun, anak-anak akan mengalami penguasaan bahasa dasar. Kalimatnya makin lengkap serta kosakatanya berkembang pesat, dapat mengikuti percakapan dengan baik, dan sudah memahami aturan dasar bahasa. Pada tahap masa sekolah, 7 tahun ke atas, anak-anak akan mampu membaca, menulis, dan memahami teks. Bahasa digunakan untuk berpikir logis dan akademik. Juga bahasa juga menyesuaikan bahasa sesuai dengan situasi sosial. Nah, aspek perkembangan bahasa itu ada beberapa. Yang pertama ada fonologi, bagaimana cara kita membunyikan bahasa tersebut atau mengartikulasikannya, serta ada morfologi, pembentukan kata, ada sintaksis, susunan kalimat, semantik, makna kata dan kalimat, dan pragmatik, penggunaan bahasa sesuai konteks sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa itu ada beberapa. Yang pertama ada biologis, fungsi otak, pendengaran, kesehatan fisik. Nah, jika fungsi otaknya itu tidak berfungsi, maka untuk perkembangan bahasanya dia akan terlambat. Dan jika dia mengalami gangguan pendengaran, maka dia tidak akan dapat berbicara juga karena dia nggak tahu bahasanya. Dan ada kesehatan fisik juga. Nah, lingkungan. Lingkungan itu ada stimulasi, interaksi dengan orang tua dan teman. Nah, stimulasi ini sangat penting untuk anak-anak agar perkembangan bahasanya itu lancar. Nah, ini ada sosial budaya, kebiasaan komunikasi dalam keluarga dan masyarakat. Dan selanjutnya ada kognitif, itu adalah kemampuan berpikir dan memahami konsep. Peran orang tua dan pendidik, pertama itu memberikan stimulasi verbal, membacakan cerita, mengajak bicara. Yang kedua, memberi contoh bahasa yang baik dan benar, menyediakan lingkungan kaya bahasa. Maksudnya itu kita harus menjadi teman bicara untuk anak. Selanjutnya itu ada mengidentifikasi bila ada hambatan bahasa. Jadi jika anak kita mengalami terlambat bicara, seperti gagap, terus ada ekolalia, maka kita harus em, cepat-cepat untuk ke dokter anak atau ke spesialis. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.